berikut ini adalah peta konsep dari program layanan kita di semester 2 nanti ya. Ada program tatap muka, mandiri terbimbing, dan mitra homeschooling ya, atau mandiri full. Ini terdiri dari kegiatan akademik dan kegiatan proyek profil pelajar Pancasila tentunya. Oke, kita langsung saja. Jadi harus paham dulu dengan konsepnya ini ya. Dalam Permendikbud no, Ristek nomor 56 tahun 2022 itu antara struktur kurikulum sekolah formal dan struktur kurikulum sekolah non formal itu perbedaannya itu hanya kalau di sekolah formal itu sudah dibagi ya alokasinya berdasarkan SKK-nya sudah dibagi. Nah, kalau di non formal itu belum terbagi. Ini bedanya di antara formal dan non formal. Tapi intinya tetap sama, materi pelajarannya juga sama gitu ya, yang harus diselesaikan. Nah, dengan sistem seperti ini memungkinkan kita secara fleksibel untuk memilih dengan tiga jenis program layanan. Yang pertama yaitu kita pasti akan memetakan dulu ini struktur kurikulumnya. Misalnya ini contoh paket A ya. Itu kita bagi lagi nih. Yang tadi itu di sebelah sini ya tadi ada 57 ya, 57 fase A ini SKK-nya 57, jam pelajarannya 2052. Nah ya, fase A, kelas 1 dan kelas 2. Nah, ini dari struktur kurikulum yang ada, ini kemudian kita masukkan ini ke dalam Excel ya. Kita bikin di Excel, kita susun kembali. Ini yang kita masukkan ke dalam dokumen operasional kita ya. Nah, di sini kita bagi seperti ini ya. Nah, dari struktur kurikulum yang tadi gelondongan tadi ini, sekarang kita petakan nih pemetaan SKK-nya. Nah, sekarang sudah dipetakan menjadi seperti ini. Untuk kelas 1 itu SKK-nya itu pendidikan agama itu cuma 1 SKK. Pancasila 1 SKK, Bahasa Indonesia 4 SKK, Matematika 4. Seperti ini ya. Nah, sudah dibagi totalnya sama ini, 57, ini 57 ya. Itu. Di sini 8, di 8. Nah, ini baru kita petakan berdasarkan SKK-nya. Nah, berarti kita sudah dapat. Nah, prinsip dalam kurikulum kesetaraan ini adalah untuk tatap muka itu 1 SKK ini nilainya sama dengan 1 jam pelajaran. Kalau yang tutorial itu 1 SKK sama dengan 2 jam pelajaran. Kalau mandiri 1 SKK sama dengan 3 jam pelajaran. Itu gampangnya seperti itu. Artinya, kita akan menyusun kurikulum itu menjadi seperti ini. Nah, TM ini artinya tatap muka ya. Jadi yang kita tatap mukakan itu adalah kalau ini untuk program yang tatap muka, susunannya nanti jadi seperti ini. Contohnya ya, misalnya bahasa Indonesia, matematika 1 SKK berarti 1 jam pelajaran, dia jatah bobotnya 4 SKK. Nah, tapi karena bahasa Indonesia itu di PKBM belajarnya cuma tetap mukanya itu 1 jam gitu ya. Ya berarti kita masukkan di sini tetap mukanya 1 jam. Tidak tutorial. Nah tapi dia belajar sisanya belajar mandiri di rumah. Jadi konsepnya seperti itu ya. Termasuk yang lain ya. Nih mata pelajaran matematika, IPAS ya. Itu juga seperti itu. Nah, oke. Dari situ kita akan membentuk 3 program. Yang pertama adalah program tatap muka. Pasti program tatap muka ini sebenarnya kita gunakan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan ya bagi anak-anak homeschooling ya, di mana mereka bisa berkegiatan bersama tutornya dan teman-temannya untuk memahami materi pelajaran. Ini menyesuaikan dengan capaian pembelajaran dari Diknas tentunya. Dan dilaksanakan dengan cara yang lebih aplikatif dan tentunya pasti akan lebih menyenangkan ini program tatap muka. Nah, yang pertama yaitu kita ngambil dari capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini kita ambil materinya, modul ajarnya dari modul kesetaraan. Nah, dari modul kesetaraan ini kita ambil materinya. Ada juga kita juga lakukan misalnya ada prakteknya, terus ada juga kegiatan outing kelasnya gitu ya. Terus juga ada kegiatan field trip. Nah, ini nanti
dari materi ini kita asesmen. Nah, ini bobotnya adalah 40% modul kesetaraan. Nah, ini yang tadi kita bilang pas tatap mukanya seperti ini, 40%. Nah, kemudian dari capaian pembelajaran ini, modul kesetaraan ini juga ada yang dimandirikan, belajar secara mandirinya gitu. Nah, yang belajar secara mandiri itu kita ada memberikan tutorial itu bobotnya 20%. Jadi sekarang bobotnya untuk belajar akademik itu 60%. Nah, kemudian kita ada lagi yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, ini bobotnya 40%. Jadi totalnya 100% ya. Nah, proyek profil pelajar Pancasila ini terdiri dari kegiatan pemberdayaan dan kegiatan keterampilan. Tuh ya. Nah, sekarang kita masuk ke mandiri terbimbing. Nah, mandiri terbimbing itu seperti apa sih? Ya, ini adalah belajar secara mandiri dan berkelompok juga bisa, di mana pembelajaran berlangsung di rumah atau di dalam kelompok belajar dengan monitoring terjadwal. Kita lakukan setiap 6 pekan sekali untuk pengambilan nilai penugasan-penugasan yang diberikan sekaligus untuk bertatap muka antara tutor dengan peserta didik. Nah, sistemnya bagaimana? Dari capaian pembelajaran itu tetap menggunakan modul kesetaraan. Nah, anak-anak itu belajar secara mandiri. Nah, di sini ada penugasannya itu bobotnya 40%. Ini penugasan semua ini. Karena tidak ada tatap muka. Nah, tatap mukanya itu adalah kegiatan monitoring. Nah, selain kegiatan monitoring itu apa aja sih? Kita bisa bikin games. Terus kita ada juga wawancara ini ya. Terus ada juga kegiatan field trip. Nah, ini sebenarnya bobotnya 20%. Terbalik ya dengan yang tadi. Nah, ini totalnya 60%. Kalau ini sudah dilakukan, maka baru dilakukan asesmen gitu ya. Nah, untuk sisanya adalah 40% itu proyek profil pelajar Pancasila. Ya sama sih pemberdayaan dan keterampilan. Tapi ini dilakukan presentasi nanti anak-anak yang ngambil program mandiri terbimbing. Nah, yang ketiga adalah program mitra homeschooling. Nah, program mitra homeschooling atau belajar mandiri full ini adalah belajar secara mandiri dengan bimbingan orang tua ya, di mana capaian pembelajarannya menyesuaikan dinas juga dan struktur kurikulum merdeka. Nah, dalam perjanjian ini diperlukan ada rasa saling percaya ya dan tanggung jawab antara orang tua dengan tutornya. Nah, tetap sama mengambilnya capaian pembelajarannya untuk kegiatan akademiknya itu kita bebaskan. Boleh mengambil dari modul kesetaraan orang tua atau boleh dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Karena yang menyusun RPP ini adalah orang tua. Nah, kemudian kegiatannya dilaksanakan secara mandiri oleh orang tua bersama anaknya, terus orang tua melakukan asesmennya sendiri, lalu membuat laporannya dan laporan penilaiannya, hasil penilaiannya itu diserahkan ke PKBM. Ini untuk akademiknya bobotnya sama 60%. Kemudian ada juga proyek pelajar Pancasilanya gitu ya. Karena ini kewajiban nih bobotnya 40%. Nah, bentuknya sama pemberdayaan dan keterampilan, tapi kami mintanya dalam bentuk portofolio karya ya. Jadi kalau mau ngambil mitra homeschooling berarti untuk proyeknya adalah portofolio karya. Ya, untuk persyaratan umum nih sebagai bahan perbaikan kita di setiap semester ya, tentu ada program tatap muka, mandiri terbimbing dan mitra homeschooling ini. Nah, untuk persyaratan umumnya untuk program tatap muka ini memang terbuka untuk paket A, B, dan C. Nah, ini terkecuali anak yang masih berkebutuhan khusus ya, yang belum tuntas terapinya, ini bisa mengambil program mitra homeschooling dulu. Dan kami berharap anak-anak yang masih berkebutuhan khusus ini bisa full terapinya dulu, menyelesaikan terapinya. Sayang karena kalau dia tatap muka tapi terapinya belum tuntas, nanti di usianya yang lebih besar lagi nanti akan lebih sulit nanti untuk dikendalikan ya. Oke. Nah, yang kedua adalah untuk tatap muka ini pesertanya dalam satu kelas kita batasi hanya 10 anak aja. Nah, ini nanti mengisi formulir daftar ulang ya. Nanti kami bagikan. Kemudian untuk mandiri terbimbing, ini persyaratan umumnya ini terbuka juga nih. Paket A, B, dan C. Ini ada menandatangani kontrak belajar secara mandiri
Nanti anak-anak seperti biasa mengerjakan penugasan sesuai dengan deadline-nya, nanti diberikan deadline-nya, terus nanti akan mengikuti monitoring setelah penugasan ya, seperti biasa. Terus ada ujian modul setiap 6 pekan. Terus juga dia mengikuti proyek P5. Nah, kami memberikan tema proyeknya, silakan bisa dibentuk kelompok atau secara mandiri seperti semester 1 ya, itu. Nah, tapi dengan tema yang kita berikan gitu. Terus yang terakhir adalah mitra homeschooling. Nah, ini khusus peserta didik paket A dulu ini ya, mitra homeschooling ini. Nah, karena ini yang bertanggung jawab dari proses pendidikan ini adalah orang tua dulu nih. Nanti orang tua yang menandatangani surat pernyataan bahwa dia akan mengambil alih pendidikan anaknya. Ini namanya mitra homeschooling. Yang kedua, dia melampirkan RPP ini. Nah, dari capaian pembelajarannya dia pelajarin, terus RPP-nya apa? Kegiatan pembelajarannya seperti apa? Nanti disusun di situ. Misalnya untuk PAI, belajar huruf hijaiyah atau belajar ini bisa saja dengan materinya ngaji bersama orang tua gitu ya, atau yang lainnya. Terserah istilah gitu. Kemudian setelah RPP-nya disusun, terus mengirimkan laporan nilainya nanti yang diinputkan di raport setiap semester. Nah, ini formatnya sangat sama ya. Mata pelajarannya sama ya. Seperti yang ini, cuma di input sendiri. Orang tua yang memberikan asesmen, orang tua yang menilai, dan orang tua yang menyerahkan laporannya ke PKBM. Nah, khusus untuk peserta didik yang tadi berkebutuhan khusus, tadi yang saya bilang tatap muka dia tidak bisa tatap muka, dia mengambil mitra HS, ini kita akan gunakan CP untuk capaian pembelajaran khusus. Jadi, atau yang SLB. Ini ada juga, artinya itu dia agak lebih ringan ya capaian pembelajarannya, ini khusus. Itu tadi persyaratan umumnya ya. Nah, bahwa proses belajar itu ya benar harus menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Ketika orang tua memilih ini, jangan sampai memilih ambil mitra HS gitu kan. Itu enak nggak diatur-atur seperti ini. Gitu. Tapi kenyataannya di eh, dalam perjalanannya tidak tahu menahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diajarkan gitu ya. Jadi kita harus konsekuen ya dengan apa yang kita pilih. Nah, ini untuk alur daftar ulangnya nanti bisa mengisi formulir ya, mengisi formulir daftar ulang di Google Form. Kemudian batas pengisiannya tanggal 5 sampai tanggal 17 Desember ya, kita tunggu karena kita akan memesan modul dan yang lain-lainnya, menyiapkan jadwal, tempat dan lain-lainnya. Kemudian nanti setelah mengisi formulir nanti sama Mbak Salma diverifikasi kegiatannya, dan terus melunasi biaya seperti biasa. Ada pembayaran, bisa dicicil atau mau dibayar lunas, silakan. Kemudian baru nanti menunggu pengumuman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bisa diperhatikan nanti untuk mengisi formulirnya. Terima kasih.